Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya buka presentasi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, di sini kelompok kami beranggotakan 6 kelompok yang terdiri dari Ade Irma dengan NIM 04, Ade Tia Dwi Sentoso dengan NIM 08, dan juga Imas Noval dengan NIM 12, dan juga Sugalu Indria Mawati dengan NIM 16, Aditya Pratika Aprilia dengan NIM 20, Putri Adinda Yuda dengan NIM 44. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan iptek yang dibimbing oleh Muhammad Alfan MBD. Oke, tak butuh waktu menunggu lama lagi, marilah kita mulai presentasi kali ini. Untuk materi pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan hakikat iptek. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan pengembangan iptek. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul ketimbang makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifannya. Materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paradigma berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya. Terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama ada paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama atau iptek adalah terpisah satu sama lain. Yang kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Yang ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi manusia dalam pengembangan iptek. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik, dan rohaniah. Pertama, potensi ruh. Potensi ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Kedua, potensi jasmani, yang mencangkup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam. Ketiga, potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut.
Saya akan menjelaskan rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra berfirman, "Dengan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan iptek sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam dijadikan landasan ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Baghdadi tahun 1996. Yang kedua, pengembangan iptek semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dengan mengembangkan ipteks. Umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motivasi bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk yang terakhir, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia. Menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai, demikian pula menyalahgunakan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk materi telah memaparkan materinya masing-masing. Saya selaku moderator di sini akan membacakan kesimpulannya. Untuk Mas Adit, silakan. Baik, untuk kesimpulan presentasi pada kali ini, yang pertama pengertian dari ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tinjauan ideologi, ada 3 jenis paradigma. Yang pertama adalah paradigma sekuler, sosialis, dan Islam. Mengenai potensi manusia dalam pengembangan ipteks, memiliki 3 potensi, yaitu ruh,
jasmani atau fisik, dan rohaniah. Mengenai pengembangan ipteks memiliki rambu-rambu. Yang pertama yaitu rambu-rambu mengenai akidah sebagai dasar ipteks. Yang kedua adalah pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muatan etika dalam pengembangan ipteks. Sekian untuk kesimpulannya. Oke, terima kasih Mas Adit. Itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang berjudul Paradigma Pengembangan Iptek. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi pertanyaannya bisa melalui grup WA atau kolom komentar di bawah. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.